Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Alhamdani. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir penelitian tentang audit dan tata kelola teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan COVID 2019. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah mendukung kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, meliputi perencanaan, kepegawaian, program, dana perlengkapan, dan administrasi umum, melakukan pembinaan, memberikan usulan izin di bidang komunikasi, dan bekerjasama dengan media, baik di bidang cetak maupun digital, yang menerapkan arahan dan pengendalian di bidang elektronika dan di bidang pengolahan data. Layanan teknologi informasi dengan tata kelola yang baik diperkirakan berdampak pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Tata kelola TI berperan dalam memaksimalkan kinerja perusahaan dan menentukan inkonsistensi manajemen. Pengelolaan layanan teknologi informatika organisasi yang buruk dapat melibatkan bahaya yang dapat membahayakan bisnis, serta masalah-masalah termasuk pengeluaran operasional yang berlebihan, penggunaan aset yang tidak efisien, pengembalian keputusan yang buruk, dan kontrol layanan yang tidak memadai. Tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, melakukan audit tata kelola TIK di layanan teknologi Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Tujuan yang kedua, melakukan penelitian layanan TIK di Diskominfo Kabupaten Pamekasan menggunakan COVID 2019. Dan tujuan yang ketiga, melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian audit dan layanan teknologi Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Objek penelitian dari kami di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Waktu pelaksanaan pada bulan November sampai bulan Desember tahun 2023. Metode penelitian di sini terdiri dari 4 metode penelitian. Untuk metode yang pertama, observasi dan wawancara. Metode yang kedua, pengumpulan data lewat kuesioner. Dan metode yang ketiga, memberikan penilaian pada desain Toolskip COVID 2019. Dan untuk penelitian yang terakhir, metode yang terakhir adalah hasil penilaian. Hasil penelitian faktor desain yang pertama, strategi organisasi. Desain satu dalam menjelaskan hubungan antara penggunaan TI dan rencana Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Diskominfo Kabupaten Pamekasan mendapatkan peringkat kepentingan 5 yang menunjukkan bahwa strategi utamanya terfokus pada inovasi atau gagasan. Selain itu, Kabupaten Pamekasan memiliki strategi sekunder dengan tingkat kepentingan nomor 4, artinya signifikan dan berkonsentrasi pada stabilitas dan pelayanan pelanggan. Diskominfo Kabupaten Pamekasan sangat menekankan pada penyediaan layanan teknologi informatika terbaik yang praktis.
Hal ini merupakan hasil dari penekanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan terhadap penyediaan layanan teknologi informatika yang andal dan fokus pada pelanggan. Sehingga layanan teknologi informatika yang digunakan dapat diandalkan secara konsisten atau berbasis bebas dari permasalahan. Hasil dari penilaian tingkat kepentingan pada faktor desain yang pertama dapat dilihat pada gambar nomor 2. Faktor desain nomor 2. Tujuan organisasi. Faktor desain 2 adalah tujuan organisasi, di mana tujuan organisasi kerangka COVID 2019 membentuk faktor desain 2. Sering dikenal sebagai strategi organisasi atau tujuan perusahaan. Layanan Diskominfo Kabupaten Pamekasan mempunyai 4 tujuan utama, yaitu EGO 06, adalah kesinambungan dan ketersediaan layanan utama. EG 07 adalah kualitas pengolahan informasi. Sasaran tersebut didasarkan pada hasil penilaian faktor desain 2. EG 12, program transformasi digital terkelola. EG 13, inovasi produk dan bisnis. Kedua program ini penting bagi organisasi karena mendapatkan nilai 5, yang ditunjukkan bahwa keduanya termasuk di antara 4 tujuan teratas organisasi. Hasil dari penilaian tingkat kepentingan pada faktor desain nomor 2 dapat dilihat pada gambar 3. Faktor desain 3, profil resiko teknologi informatika, yaitu profil risiko teknologi informatika yang mungkin dialami perusahaan. Berdasarkan dampak dan kemungkinan profil risiko, ditentukan nilai profil risiko TI. Terdapat rentang 1 hingga 5 untuk skor kemungkinan dan dampak. Dalam hal kegagalan perangkat lunak, pengelolaan siklus proyek, pengelolaan data dan informasi, serta peretasan sistem, Diskominfo Kabupaten Pamekasan memiliki risiko paling tinggi. Memprioritaskan kedua profil risiko akan membantu organisasi ini mencegah atau mengelolanya. Hasil dari penilaian pada faktor desain 3 dapat dilihat pada gambar 4. Faktor desain 4, permasalahan terkait teknologi informatika. Faktor desain yaitu permasalahan terkait teknologi informatika menyoroti parahnya permasalahan yang berkaitan dengan pengguna layanan teknologi informatika oleh organisasi. Skor 1 menunjukkan bahwa organisasi tidak menganggap isu teknologi informatika sebagai sebuah masalah. Skor 2 menunjukkan bahwa isu tersebut dianggap bermasalah. Dan untuk skor yang ketiga menunjukkan bahwa isu tersebut dianggap sebagai isu besar bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini pada faktor desain 4 dapat dilihat pada gambar nomor 5. Lingkup awal tata kelola dan manajemen. Strategi organisasi, tujuan organisasi, profil teknologi informatika, dan isu-isu terkait teknologi informatika. Merupakan 4 faktor desain yang digunakan untuk menentukan ruang lingkup tata kelola dan manajemen pertama dari Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Ketika suatu proses mendapat skor 75 atau lebih tinggi, proses tersebut dianggap signifikan bagi perusahaan karena skala prioritas tertingginya dan tingkat kemampuannya yang diprediksi sebesar 4. Pada titik ini, perusahaan telah mengidentifikasi satu proses BA104, ketersediaan dan kapasitas terkelola, sebagai yang mempunyai prioritas terbesar atau krusial. Hasil dari lingkup awal tata kelola dan manajemen dapat dilihat pada gambar 6. Desain faktor desain 5. Landscape ancaman teknologi.
Faktor desain nomor 5, landscape ancaman teknologi informatika. Hasil evaluasi faktor desain 5 atau landscape ancaman teknologi informatika ditunjukkan dalam bentuk presentase pada gambar 7. Setiap presentase yang diberikan harus berjumlah 100%. Diskominfo Kabupaten Pamekasan menetapkan nilai tingkat ancaman reguler sebesar 20% dan nilai tingkat ancaman tinggi sebesar 80%. Karena Pusat Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pamekasan sepenuhnya melalui online. Setiap ancaman TI seperti masalah komputer, jaringan internet, atau telepon dianggap sebagai masalah yang wajar, sehingga pusat tersebut mendapat penilaian ancaman tinggi sebesar 20%. Layanan teknologi informatika Diskominfo Kabupaten Pamekasan termasuk website dan aplikasi yang perlu diamankan secara memadai agar data dan informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak dicuri, sehingga dinilai 80% ancamannya tinggi. Jika hal ini terjadi, maka materi publik tertentu akan dihapus dan informasi yang disajikan di website tidak lagi sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi Dinas Komunikasi dan Materi Kabupaten Pamekasan. Tentu saja hal ini berdampak buruk bagi masyarakat dan organisasinya. Desain faktor 6, persyaratan kepatuhan. Gambar 8 menampilkan hasil penelitian tingkat faktor desain 6 atau persyaratan kepatuhan. Ditunjukkan dalam bentuk persentase pada gambar 8. Setiap persentase yang diberikan harus berjumlah 100%. Diskominfo Kabupaten Pamekasan memberikan skor 70% pada kriteria kepatuhan reguler karena mematuhi peraturan mengenai kebijakan kehadiran, jam kerja, operasional organisasi, dan hal-hal yang bersifat khas atau umum berlaku pada organisasi lain. Karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan harus mematuhi peraturan Bupati, Inspektorat tentang pengawasan pelaksanaan operasional organisasi dan proses audit, serta BPKAD tentang peraturan anggaran dan keuangan, maka diberikan penilaian persyaratan kepatuhan tinggi sebesar 30%. Hasil penelitian faktor desain 7 yaitu peran TI. Temuan evaluasi tingkat pengaruh pada faktor 7 terdapat peran TI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Ditunjukkan pada gambar nomor 9. Karena TI merupakan komponen yang paling krusial bagi kelancaran operasional dan penyediaan layanan teknologi informatika secara berkesinambungan, maka teknologi informatika Diskominfo Kabupaten Pamekasan mempunyai fungsi utama teknologi informatika yang berpusat pada strategi dan tujuan organisasi. Faktor desain 8, model sumber daya teknologi informatika. Temuan evaluasi faktor desain 8 atau model sumber daya teknologi informatika ditunjukkan dalam bentuk persentase pada gambar nomor 10. Setiap persentase yang diberikan harus berjumlah 100%. Mayoritas layanan teknologi informatika Diskominfo Kabupaten Pamekasan disediakan oleh perusahaan itu sendiri, termasuk melalui stafnya sendiri yang mengelola layanan teknologi informatika, menyediakan perangkat keras, pemeliharaan jaringan internet, dan tugas-tugas terkait lainnya. Hal ini mencakup 50% penilaian yang berasal dari sumber internal. Nilai sebesar 30% diberikan untuk penyimpanan cloud karena Diskominfo Kabupaten Pamekasan menggunakan server dan penyimpanan cloud seperti Google Drive untuk menggunakan layanan teknologi informatikanya. Karena sebagian layanan TI, IT yang ditawarkan Dinas Pertanian hanya diperoleh dari luar perusahaan atau dari pihak ketiga, maka outsourcing
menyumbang 20% evaluasi organisasi. Faktor desain 9, metode implementasi teknologi informatika. Hasil evaluasi faktor desain 9 atau pendekatan penerapan TI disajikan dalam bentuk persentase pada gambar 11. Cara tradisional mendapatkan nilai 10% dari Dinas Pertanian Gianyar. Karena perencanaan tradisional juga akan memudahkan Diskominfo Kabupaten Pamekasan dalam merancang dan mengelola kebutuhan yang terkait dengan layanan TI. Metode agil dan default mendapat penilaian 25% karena pengembangan sistem dan keamanan data kelola secara mandiri yang terbagi di beberapa wilayah Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Faktor desain 10, strategi adopsi teknologi. Hasil evaluasi untuk faktor desain 10 atau strategi adopsi teknologi ditunjukkan dalam bentuk persentase pada gambar nomor 12. Alasan evaluasi mengikut sebesar 20% adalah karena biasanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan menunggu untuk menggunakan teknologi baru sampai itu diterima atau digunakan secara luas. Pengguna Zoom Meeting untuk rapat online dan layanan Google Site adalah dua contohnya. Penilaian 50% untuk penggunaan aplikasi baru karena Diskominfo Kabupaten Pamekasan juga sedang membuat sejumlah website dan aplikasi. Dan penilaian 30% untuk slow adopsi karena beberapa sumber daya manusia di organisasi kurang mampu beradaptasi dengan perusahaan teknologi, memerlukan pelatihan dalam penggunaannya. Hasil penelitian faktor desain 11 yaitu ukuran organisasi. Dengan jumlah anggota yang saat ini bekerja di Dinas Diskominfo Kabupaten Pamekasan berjumlah sekitar 100 orang. Organisasi ini masuk dalam kategori ukuran organisasi kecil dan menengah. Hasil dari kesimpulan penelitian kami adalah rekomendasi ini dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas yang masih belum pada proses yang dievaluasi. Ada beberapa rekomendasi pada tahap desain faktor 1, strategi organisasi yakni inovasi serta pelayanan mendapatkan nilai tertinggi. Hal ini menjadi prioritas terpenting. Desain faktor 2 yang menjadikan fokus utama adalah transformasi digital, kualitas informasi manajemen, dan faktor 3 fokus utamanya untuk menjadi prioritas adalah pencegahan peretasan atau pengamanan serta pengolahan data dan informasi. Desain faktor 4 fokus utamanya adalah kemampuan staf untuk mengeksplorasi teknologi baru atau berinovasi menggunakan teknologi serta pengawasan dan pengelolaan TI. Harapan dari rekomendasi yang telah dibuat adalah agar Diskominfo Kabupaten Pamekasan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja dan keamanan sistem teknologi informasi mereka. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan terjadi perbaikan signifikan pada berbagai aspek kritis seperti inovasi aplikasi, informasi digital, pencegahan peretasan dan pengelolaan data, dan peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam menggunakan sarana teknologi informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dan ini foto hasil kegiatan penelitian kami di kantor Diskominfo Kabupaten Pamekasan selama 1 bulan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.